Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita atas perkenan Allah bisa bertemu dalam rangka penyampaian materi tentang perlunya sertifikasi halal. Semoga pertemuan kita ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT, sehingga apa yang kita pelajari pada kali ini diberikan kemanfaatan untuk kita semua. Allahumma amin. Berbicara tentang perlunya sertifikasi halal, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, terkait dengan halal itu sendiri. Apa sih halal itu? Halal adalah boleh, tetapi boleh di dalam kata halal ini adalah tentunya sesuai dengan syariat Islam. Maka mengapa halal itu perlu? Kita perlu perhatikan bahwa Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, berpesan untuk kita semua dalam surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia. Ini laqabnya wahai manusia. Kepada semua manusia, makanlah makanan yang ada di muka bumi ini yang halal dan thayyib, yang halal dan baik. Wala tatami'u khutuwatis syaiton, janganlah ikut langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata buat kita. Dari ayat tersebut maka sudah jelas bahwa semua manusia, bukan ya ayyuhal mukminun di sini, bukan ya ayyuhal muslimun, semua manusia diperintahkan oleh Allah untuk makan makanan yang halal dan baik. Oleh karenanya, dalam kondisi ini negara hadir untuk memberikan perlindungan pada umat Islam melalui Undang-Undang 33 tahun 2014 dan sekarang setelah disempurnakan dengan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 dengan PP-nya nomor 39 tahun 2021. Pada pasal 2 telah disebutkan bahwa produk yang masuk, yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ini dalam rangka mendukung ayat surat Al-Baqarah tadi, memberikan perlindungan pada umat Islam di Indonesia untuk mengkonsumsi produk yang halal. Mengapa sertifikat halal itu penting? Perkembangan teknologi pengolahan produk saat ini yang membuat kita sulit membedakan yang halal dan haram, sehingga perlu dipastikan bahan-bahan yang digunakan itu ditelusuri dengan sesungguhnya untuk mengetahui kehalalan bahan itu dan dijamin kehalalannya. Jadi di dalam melakukan produksi, bahan-bahan itu telah ditelusuri harus bahan yang halal. Karena kalau bahan yang tidak halal praktis hasilnya juga bahan yang tidak halal. Kemudian apa sih manfaat sertifikat halal itu? Pertama, manfaat sertifikat halal memberikan jaminan kepastian kehalalan produk. Jadi kalau sertifikat halal itu sudah ada pada produk, berarti produknya sudah terjamin kehalalannya. Kemudian memberikan jaminan produk berkualitas tinggi. Karena apa? Di dalam menetapkan kehalalan produk melalui penelusuran. Mulai dari bahan mentahnya itu ditelusuri apakah benar-benar halal, sampai pada proses, sampai hasil produk tersebut. Kemudian manfaat berikutnya, memberikan nilai tambah dalam penjualan produk sehingga dapat memperluas pasar. Dalam hal ini bisa naik kelas produk itu sampai ke tingkat ekspor.
Yang kita harapkan para UMK bisa naik tingkat setelah dia memiliki sertifikat halal. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penyelenggaraan jaminan produk halal mempunyai tujuan, yaitu pertama, memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Sehingga dengan sertifikat halal tadi, masyarakat merasa terlindungi, keamanan kenyamanan dia untuk mengkonsumsi makanan yang sudah halal tersebut, karena kita umat Islam diwajibkan untuk makan makanan yang halal. Selain itu juga dengan sertifikat halal mempunyai manfaat memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha, karena hasil produknya menjadi berkualitas, lebih bagus, tidak hanya boleh secara umum tetapi juga halal secara syariat. Sehingga pelaku usaha dapat memproduksi produk halal untuk konsumsi masyarakat muslim. Maka mulai saat ini mari kita bersama-sama menjadi agen perubahan. Para anak muda, bisa kita menjadi agen perubahan melalui gerakan masyarakat sadar halal. Bagaimana ini kita menjadi agen perubahan? Gampang, dari yang paling mudah. Apalagi sekarang eranya era GoFood ya. Maka kita berusaha untuk mencari makanan-makanan yang sudah berlabel halal, yang sudah ada label halalnya atau sudah dinyatakan bersertifikat halal. Ini gerakan yang pertama. Karena kalau kita sudah mengkonsumsi yang berlabel halal, insya Allah yang tidak berlabel halal mulai dia ya pangsa pasarnya berkurang. Dengan demikian halal sudah menjadi lifestyle kita. Kemudian bagi para pelaku usaha UMK, sudah saatnya saat ini memulai untuk segera mengurus sertifikat halal agar produk yang dihasilkan meningkat kualitasnya, benar-benar berkualitas tinggi, karena dia sudah bisa menyajikan produk halal untuk konsumsi masyarakat muslim dengan aman. Tentunya dengan bersertifikat halal ini kita semua berharap keridhaan Allah dan keselamatan di akhirat. Karena kita sebagai umat Islam, maka kita harus bertakwa kepada Allah. Artinya takwa adalah kita menjalankan syariatnya dan menjauhi larangannya. Di antaranya dalam hal ini mengkonsumsi produk halal. Bagaimana jikalau ada produk yang tidak halal? Ini tidak diwajibkan untuk mengurus sertifikat tidak halal, tetapi mereka harus mencantumkan label yang tidak halal. Maka kita melalui gerakan masyarakat sadar halal ini bukan hal yang tabu. Kalau kita berada di food court, berada di mall, apa yang ingin kita konsumsi, yang kita makan atau yang kita gunakan, seperti dalam penggunaan make up, boleh kita nanyakan itu hak kita, karena halal harus dilindungi, kita harus punya perlindungan sebagai konsumen, boleh ditanyakan. Dalam makanan di food court juga begitu, sama, karena kami pernah mau terjerat dengan makanan yang tidak halal di food court di salah satu mall, karena mereka berjualannya berjajar antara yang halal dan tidak halal, jajaran, dan tidak ada logo yang menentukan itu halal atau tidak. Ini maka kita bukan hal yang tabu kalau kita tanya, boleh, bahkan itu harus, karena untuk perlindungan kita sendiri sebagai umat Islam. Demikian penjelasan singkat dari kami terkait pentingnya sertifikasi halal. Semoga penjelasan yang sejenak ini bisa memberikan tambahan pengetahuan literasi tentang sertifikasi halal, sehingga panjenengan semua dan masyarakat sekitar, para pelaku usaha bisa peduli dengan sertifikasi halal. Semua produk yang ada di sekitar kita semuanya sudah halal, dan bagi yang tidak halal semuanya sudah memberikan logo tidak halal. Maka kita sebagai umat Islam akan aman dan nyaman untuk mengkonsumsinya.
Demikian, terima kasih. Kami akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.